Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Kita di pagi yang cerah ini ya teman-teman. Ini tadi mendung tapi alhamdulillah sudah cerah. Kita bisa bertemu lagi dan di puasa terakhir ya, bisa dikatakan terakhir. Kita tetap bisa menjalankan dengan aman sampai saat ini, masih full ya, semoga begitu. Oke, sebelumnya jangan lupa dukung terus dan ini dengan cara like, comment, subscribe ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan info atau video terkait bagaimana cara perawatan buah yang ada di kebun ini teman-teman. Oke, untuk kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman. Ya mungkin ada kurang respon dari kita atau gimana, atau respon lama, kita jawab langsung di sini agar teman-teman bisa langsung melihat. Jadi kondisinya itu seperti ini ya teman-teman. Itu sebelum itu kita ke alpukat kita yang kemarin sudah berbunga. Kita kesana dulu ya. Ini ada memean yang pintar. Ini ada daleman-daleman ini, lewat video dulu lah. Nah ini ya teman-teman. Jadi alpukat kita yang ini, nah kita cahayanya dari sini. Nah ini usia 2 tahun 3 bulan 2 tahun 3 bulan dari usia tanam ya, usia mancepnya, usia tanamnya di sini itu segitu. Tapi kalau usia bibitnya kemarin kalau enggak 6 atau 7 bulan atau 8 bulan ya dia kemarin itu pas tanam 2023 lupa kita. Nah ini, dan kondisinya seperti ini. Kita mendekat ya teman-teman, karena kemarin bunganya full dan sekarang agak berkurang karena tiap malam hujan, tiap hari hujan. Hasil ya pastinya bunganya rontok teman-teman, itu sudah dipastikan karena pas mekar. Jadi pas hujan lebat, hujannya tiap malam, sore sampai malam, kadang kemarin aja 1 hari full. Jadi ya bisa dipastikan biasanya rontok teman-teman ya. Kita mendekat ya teman-teman. Oke. Nah itu teman, kita coba dari satu-satu. Nah kita ambil ya, ini rontok. Kemudian ya ini normal ya teman-teman, normal. Semua pasti begitu. Pas kalau masih kuncup itu insya Allah masih kuat. Tapi kalau sudah mekar, waduh, kalau sudah mekar kayak itu ya, kalau sudah mekar kayak ini dan tiap hari itu hujan, pastinya banyak yang rontok teman-teman. Nah ini aja masih menyisakan 2 biji, alhamdulillah yang jadi agak besar. Yang sana masih bentuk kuncup-kuncup ya, yang atas itu. Nah itu ya teman-teman, itu bentuk kuncup-kuncup. Jadi ya semoga bisa bertahan, yang kita harapkan ya ini. Nah ini juga masih ada yang kuncup, mekar juga. Nah ini yang mekar kalau kena air hujan, itu pasti rontok teman-teman, bisa dipastikan rontok. Ya meskipun kita pakai kalsium yang super lah untuk mencegah kerontokan, pasti kalau tiap hari hujan apalagi malam, itu masya Allah itu pasti bisa dipastikan ya 80% 90% itu rontok teman-teman. Itu ya, menurut kita, menurut pengalaman kita seperti itu. Mungkin kalau di teman-teman ada pengalaman tersendiri ya mungkin bisa di sharing ya di kita, agar ya obatnya apa yang kita bisa sharing teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut yang ke belakang ya teman-teman, sambil mereview kondisi kebun kita. Mungkin ada teman-teman yang masih baru, subscriber baru, mau mengikuti jejak kita yang dananya apa adanya. Jadi jangan disamakan dengan kebun-kebun yang sudah tertata ya, seperti desa wisata jambu yang ada di daerah Kayen, daerah Kediri Utara. Itu memang budgetnya luar biasa, itu ditata rapi, lahannya bagus, ada yang kebunnya juga banyak, menata. Lah ini kita tata sendiri soalnya, jadi ya jangan berharap lebih pada kebun kita. Yang berharap lebih ya hanya yang punya. Ya, keluarga sini ya, ini harapan kita. Kalau teman-teman ini kebunnya jelek, ini kebunnya tidak tertata rapi, ya memang
apa itu tenaganya kurang, jangan dibandingkan dengan yang kebun-kebun yang bagus-bagus itu ya teman-teman. Nah, memang lahannya ya lumayan, alhamdulillah, dan tenaganya kurang. Nah itu. Oke, yang pertama akan kita jawab pertanyaan dari Bang Taufik Hidayat. Ini bukan pertanyaan sih, ini komen aja sih. Kepala hitam biasanya bergerilya malam om. Nah itu biasanya orang-orang itu manusia itu namanya. Tapi alhamdulillah di sini semoga tidak ada ya teman-teman. Alhamdulillah, semoga tetap ya, tiap hari kita doakan semoga aman-aman saja, biar yang punya itu bisa apa itu merasakan hasilnya lah. Nanti kalau ada yang kepala hitam malah repot nanti ya. Kemudian ada juga ini ZPT hormonnya pakai merek apa bang? Nah ini kita kemarin kan mengatakan ZPT dari Bang, pertanyaan dari Bang Dr. Randes Wianto, DRS Wianto ya, ini Dr. Randes Wianto ini 7911. Nah ini kita pakai ZPT yang ada kandungan Paclobutrazol teman-teman, dengan merek Maxlo, dengan merek dagang atau merek pasaran Maxlo, yaitu harganya mungkin di sekitar 60 ribuan ke atas, bahkan bisa 70 ribu ke atas. Itu kecil, mungkin 100 gram serbuk ya, itu pemakaiannya sedikit banget. Kita pakai itu ZPT nya. Tapi kalau teman-teman cari yang merek dagang lain silahkan, tapi yang ada kandungannya Paclobutrazol, ini ya, Paclobutrazol itu ya teman-teman. Itu kemudian dari siapa ini, Bang Atap. Nah, ini mungkin kita kurang menjawab ya, belum dijawab. Nah ini Bang Atap ada pertanyaan, apa aja itu racikannya kak? Nah biar apa itu cepat berbuah ya, dan racikannya itu kita menggunakan sama teman-teman, seperti yang mungkin teman-teman yang ikut di video kita sebelumnya itu pasti paham. Itu kita menggunakan pupuk B, kemudian kita kasih hormon atau ZPT, kemudian ada lagi kalau pada musim hujan itu pakai perekat dan penembus. Itu penting sekali karena kalau kena hujan tidak apa, biar tidak terbawa air hujan ya. Nah ini teman-teman bisa lihat yang atasnya, alhamdulillah sudah mulai berbunga itu ya, sudah mulai berbunga alhamdulillah, karena memang sudah waktunya. Nah, bisa dibilang malah ini telat teman-teman untuk berbunga ini, karena dihitung dari akhir panen kemarin. Akhir panen kemarin yang bulan tahun kemarin kan di Oktober kalau tidak November kemarin terakhir ya, itu metek terakhir. Ini seharusnya di Februari kemarin sudah berbunga, tapi mundur di Maret akhir ya, kemungkinan insya Allah mundur karena ya memang cuacanya seperti ini ya teman-teman, tiap hari hujan, tiap malam hujan. Jadi ya, daunnya saja yang subur ya, bunganya untuk keluarnya agak sulit, tapi alhamdulillah ini sudah keluar. Nah semoga jadi teman-teman. Kemudian udah ya, pertanyaan dari Bang Antap sudah terjawab. Pertanyaan dari Bang Joan The Art ini, gimana bisa setiap bulan panen 3 kali? Apa rahasianya Pak? Rahasianya itu konsisten memupuk. Jadi konsisten dalam melakukan pemupukan atau pemberian nutrisi pada alpukat ya. Jadi continue dan tidak hanya pemberian nutrisi saja, perawatan sekitar apa itu lingkungan, termasuk kebersihan ini dibersihkan dari rumput-rumput yang mengganggu. Kemudian apa itu, kalau irigasi air kan sudah tertolong pakai air hujan ya, karena tiap hari hujan. Apalagi ya, penyemprotan, kemudian penggunaan kotoran hewan, kemudian
penanganan hama yang terjadi yang saat itu ada. Mungkin ada ulat, kayak kita kan ada ulat kemarin itu kita kasih insektisidanya. Alhamdulillah mati dan masih memakan sebagian, mungkin dia 20-30%. Alhamdulillah sudah mati, ini sedang tidak ada. Nah itu kemudian itu aja ya. Yang penting konsisten dalam pemupukan. Jadi untuk obat-obatnya bisa teman-teman pakai yang mengandung banyak kalium, karena bisa memunculkan bunga lebih cepat gitu ya teman-teman. Kemudian pertanyaan dari Mas Luxio 97. Nah ini yang gambarnya, ini sebetulnya gambarnya simpang 5 Gumbul lah. Untuk jarak, alhamdulillah untuk jarak blimbing dan alpukat kita itu di beda-beda ya. Kalau antar alpukat ini kita di ini kan 3, 10, 3,5, 3,5, 7, 3, 10. Berarti antar alpukat yang ini sama alpukat yang ini sebelah timur dan barat ini 10 meter. Jadi antar alpukat 10 meter, antar buah ya ini ya, alpukat ke jambu 3,5 meter, yang sana alpukat ke blimbing ada 4 meter. Kemudian kalau alpukat yang ke arah sana, ke ujung sana, ke arah selatan, ke sana selatan ya, itu 11 meter 12 meter, jadi lebih lebar, lebih panjang. Mengapa kok begitu? Kok jauh banget ya antar alpukat? Karena melihat dari usianya yang sekarang besar, ini cabang terluar, ini lebarnya ya, diameternya itu sekitar 8 meter. Jadi bisa 8 meter. Jadi bisa 4 meter nyamping cabangnya itu. Jadi dikhawatirkan ya, ini kalau jarak berdekatan misal 4 meter saja bisa tempuk teman-teman. Bisa gandeng ya antar cabangnya ini ya, paling terluar. Saya kadang juga miris loh lihat ada tanaman, bener beliau itu misal ya pernah tahu dia di jalan, dia itu pernah tahu. Saya kadang mikir gini, miris, nandur alpukat kok yo jaraknya dekat-dekat, kayak pohon banyak itu belum bisa menjamin keluar buahnya banyak kalau jaraknya dekat, terlalu dekat, seperti 3 meter 2,5 meter itu sangat riskan ya. Karena ya itu dikhawatirkan kalau usia segini 5 tahun ini besar loh ini bisa tempuh ini aja loh, jarak 10 meter 11 meter ini masih sisa space 3 meteran loh di tengah ini yang blong loh ini ya, 3 meter ini 3 meter ya, 3 meter lebih dikit lah ya. Kalau jarak 2 meter 2,5 meter, bisa dipastikan itu tempuk teman-teman. Nanti mah kurang subur ya kita simpulkan begitu, karena ya dengan ya pengalaman yang kita lihat di sini bisa dibandingkan dengan kita. Nah, tapi pasti teman-teman mesti ada nyanggala, ini antar buah jaraknya dekat. Nah, apa enggak kioman yang di bawah ini ya, pasti kioman teman-teman. Kita mengalami kioman juga, tapi tidak parah lah ibaratnya. Ada beberapa pohon kita yang kioman, yang buahnya itu sedikit. Jadi akhirnya kita pakai metode, kita potong. Ini jambu ini kita potong sekitar 2,5 meter tingginya. Jadi biar alpukat ini yang bawah itu kita potongi, jadi yang gremyo itu yang bagian atas. Jadi kan tidak tidak tempuk ya godong-godongnya itu, daun-daunnya. Tempuk gabung tapi sedikit lah ini. Kan ini ya bisa dilihat ya. Ini atasnya ya. Jadi daun alpukat ini di atasnya daun jambu. Jadi insya Allah aman. Dan sirkulasi udara itu alhamdulillah di sini masih los ya.
Ya ini teman-teman, kita di sirkulasi udara ini akan anginnya buas-buas, kemudian apa itu, cahaya sinar matahari juga insya Allah masih bisa menembus yang bagian jambu. Jadi kita pendekkan jambunya, seret ini kita pendekkan, kita bentuk payung sedemikian rupa. Kemudian belimbing juga gitu, kita bentuk payung. Ini usia belimbing belasan tahun ini. Ini mungkin ada 15 tahun, ada ini lebih bahkan. Ini juga kita bentuk payung, kita pendekkan lebih pendek dari alpukat. Nah, karena yang kita kejar itu sekarang itu alpukat. Jadi apa, kita loskan, belimbing kita pendekkan, ya entah nanti keluarnya seberapa. Ya semoga tetap jadi rezeki kita, ya gitu ya teman-teman. Tapi yang jelas ini dengan kondisi seperti ini di kita aman. Yang penting pemupukannya itu rutin. Penggunaan pupuk DB, kemudian kalium, kalsium, kemudian kotoran hewan baik sapi ataupun ayam yang sudah matang ya. Jangan tiru-tiru kita yang masih mentah, karena bisa berbahaya. Yang pakai aja yang sudah fermentasi atau yang sudah matang teman-teman. Kemudian pemakaian kalau pas waktu musim kering itu pakai irigasi, pakai air diesel itu lebih bagus. Rekomendasi dari kita lebih bagus, karena ya dari tanah kembali ke tanah. Itu ya. Kemudian pemakaian hormon ZPT itu juga penting ya. Ini buktinya alhamdulillah sudah keluar, karena memang waktunya keluar. Kita kemarin menggunakan ZPT dikit teman-teman. Jadi itu. Kemudian apalagi ya pertanyaannya, ada lagi mana ini, ada lagi alpukat Maisa Daily, alpukat di dalam rumah sudah 4 tahun belum berbuah juga bang. Nah ini untuk teman-teman yang belum berbuah, bisa teman-teman pakai apa itu, disemprot pakai obat buah sama dikasih hormon sama pemakaian NPK ya teman-teman. Kasih aja NPK nya rutin 2 minggu sekali. Kemudian NPK Mutiara itu ya, yang kandungan kaliumnya tinggi. Kemudian pemakaian pupuk B ditambah dengan apa itu, hormon atau ZPT teman-teman, biar segera keluar bunganya. Ya sebenarnya untuk alpukat itu kalau dirawat rutin usia 2 tahun itu sudah siap berbunga kok. Itu sudah di kita alhamdulillah 2 tahun sudah kayak tadi sudah berbunga ya, sudah aman. Itu pada perawatannya ya tidak sebagus di yang kebun wisata jambu itu ya. Di apa itu kan varietasnya banyak, ada alpukat aligator dan banyak. Yang menemukan itu Pak Agus, Pak Lurah itu ya, Pak Kades itu. Alhamdulillah ini perawatannya ekstra tapi tidak semaksimal yang di sana teman-teman. Jadi alhamdulillah ya tetap kita syukur ya. Apalagi ya ini tanyaannya, untuk pagar kebun. Oke, pagar kebun kita dari pertanyaan Kang Autovlog ini, kita pagar kebun menggunakan apa, bunga sepatu tuh. Nah ini kita menggunakan bunga sepatu, apa ya namanya latinnya, nama latinnya itu lupa kita. Ini yang bunganya itu warna merah-merah dulu teman-teman. Nah ini sudah tertata rapi. Dulu itu sebenarnya mau kita ya ganti yang lebih bagus, cuma jangan budget kurang, akhirnya kita pakai ini. Dan bentuk ini awal-awal itu kita gapit dengan bambu. Jadi pas kecil itu kita gapit dengan bambu, sampai sudah agak besar kita gapit lagi. Kalau sudah besar gini, bambunya kan sudah lapuk ya, jadi sudah tidak perlu. Dan
pohonnya juga bagus, tertata rapi sendiri, aman. Nah, jadi sampai sana itu bagus teman-teman. Oke, sekian dulu review dari kita, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ini puasa ya bisa dikatakan terakhir ya, hari Sabtu, hari Nyepi. Selamat ulang tahun, selamat tahun baru Saka. Tahun baru apa hari raya ya ini ya, itu hari Nyepi lah. Nah itu ya, selamat untuk ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dulu review dari kita, semoga bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.